Aduh, nah bisa lihatlah foto aja tuh. Hai people, kembali lagi bersama gue Denji di sini di channel People P. Adanya seorang dokter yang melakukan operasi bermodalkan melihat tutorial di YouTube dan mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Ada juga seorang camat yang kepergok warga mesum dengan seorang bidan di dalam mobil yang terparkir di sebuah rumah sakit. Dan ada juga seorang pria yang kelaminnya digigit ular ketika ia sedang buang air besar. Mari kita bahas semua berita-berita seminggu belakangan ini di dalam konten baca berita dunia. Okay, let's go. Seorang remaja yang berusia 15 tahun bernama Krishna Kumar yang berasal dari distrik Saran Bahar, India telah meninggal dunia setelah menjalani operasi pengangkatan empedu yang dilakukan oleh seorang dokter gadungan. Kejadian tersebut terjadi di Rumah Sakit Ganpati Saran setelah remaja tersebut mengalami muntah-muntah. Dokter yang menangani operasi tersebut merupakan salah satu dokter gadungan yang bernama Ajit Kumar Puri. Bagaimana kronologi awalnya dokter ini bisa mengoperasi Krishna Kumar tersebut? Jadi pada awalnya Krishna Kumar ini mengalami sakit yang udah lumayan lama, sekitar semingguan di rumahnya. Ia mengalami muntah yang berulang-ulang. Karena keluarganya ini begitu khawatir dengan kesehatan Krishna ini, pada akhirnya keluarganya membawa Krishna ini ke rumah sakit, yakni Rumah Sakit Ganpati di daerah Saran, India. Singkat cerita, remaja ini ditanganilah oleh dokter gadungan tersebut yang bernama Dokter Ajit Kumar Puri itu tadi. Pada akhirnya Dokter Ajit Kumar Puri ini mengambil kesimpulan bahwa remaja ini atau Krishna ini harus mendapat penanganan serius, yakni operasi, karena diduga empedunya bermasalah yang mengakibatkan ia muntah-muntah. Jika cerita, dioperasilah si Krishna ini tanpa menunggu persetujuan dari keluarganya. Ini dilansir dari kompas.com, dokter mengoperasinya tanpa persetujuan keluarga. Hal ini mengakibatkan kondisi remaja itu memburuk secara tiba-tiba. Jadi ini kayaknya emang dokternya the real gadungan nih, karena dimana-mana setahu gua jika ingin mengambil suatu tindakan terhadap pasien, entah itu operasi, entah ambil darah, segala macem lah, sepengetahuan gua dan sepengalaman gua nih, itu kan harus meminta persetujuan dari keluarganya si pasien gitu. Tapi si dokter yang wadidaw ini itu nggak peduli dengan persetujuan keluarganya, dia lebih peduli dengan feelingnya sendiri, yang mana pada akhirnya itu salah dan menyebabkan Krishna ini meninggal. Akhirnya setelah menjalankan operasi, keadaan Krishna ini bukannya malah membaik, itu malah semakin buruk, semakin parah. Yang pada akhirnya dokter Puri ini memutuskan lagi nih agar si Krishna ini dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Jadi dia udah ambil keputusan sepihak untuk mengoperasi orang. Setelah dioperasi malah makin buruk. Dia kayak pengen cuci tangan tuh kayak dah pindah rumah sakit aja gitu. Jadi parah juga ini dokter-dokter yang seperti ini nih. Ini biasanya dokter-dokter yang begini ini ketika pendidikan dia pihak keluarga mengklaim bahwa dokter tersebut tidak memiliki keterampilan untuk mengoperasi seorang pasien atau bisa dibilang tidak memiliki lisensi yang jelas gitu. Hal ini dikonfirmasi oleh keluarganya jika sang dokter itu terlihat ketika melakukan operasi, ia sambil melihat tutorial di YouTube tentang bagaimana caranya mengeluarkan batu dari empedu tubuh manusia. Ini sih miris banget ya. Dan parahnya lagi nih guys, ketahui bahwa dari sumber yang gue baca, dokter Ajit Kumar Puri ini itu melarikan diri setelah meninggalkan pasien si Krishna itu tadi di tangga rumah sakit. Operasinya gagal, dia melarikan diri. Dan sampai video ini dibuat, sang dokter masih menjadi buron dan sedang dicari-cari oleh polisi setempat. Dan diketahui juga bahwa kasus malpraktik seperti dokter gadungan ini itu fun fact-nya adalah sering terjadi di India.
Ini parah banget. Maksudnya kenapa bisa gitu seorang dokter yang bahkan tidak punya ilmunya di dalam bidang kesehatan, apalagi operasi khususnya, bisa diberi kesempatan untuk menangani pasien seperti Krishna ini tadi. Kalau kita tarik dari belakangnya, atau mungkin kita ambil perumpamaan lain. Oke, gimana kalau kan kita berbicara dokter ini kan nggak punya lisensi. Oke, kita bicara gimana kalau seandainya ada dokter nih yang memang punya lisensi yang sah secara hukum. Tapi gimana kita mau yakin jikalau banyak contoh-contoh kejadian di luar sana yang mana untuk mendapatkan sebuah lisensi atau sertifikat tersebut itu bisa dengan cara-cara yang ilegal, orang dalam misalnya, atau membeli sertifikat cara ilegal. Nggak, maksudnya itu kan apa ya, sebuah mimpi buruk juga gitu untuk di dunia kesehatan. Kayak jikalau hal-hal ini itu terus ada, terus terjadi, itu tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari itu banyak dokter yang dia memang dokter secara pendidikan atau secara lisensi, tapi secara ilmu pengetahuan dan secara praktik di lapangan itu nol. Tapi bukan berarti di luar sana itu tidak ada dokter-dokter yang kompeten. Itu banyak juga dan itu sangat luar biasa juga. Tapi dengan adanya kasus seperti ini, ya walaupun di India, itu kan tidak menutup kemungkinan juga jikalau kasus ini bisa terjadi juga di Indonesia. Ya dengan latar belakang banyaknya kasus-kasus aneh tentang orang-orang dalam gitu. Ya, tapi kita tetap berdoa sih, semoga tidak akan ada lagi kejadian seperti ini, baik di Indonesia ataupun di negara lain. Oke, kita next nih ke daerah Karawang nih, dari India kita pulang ke daerah Karawang nih. Seorang camat Jayakerta di daerah Karawang terancam dipecat setelah pergok warga sedang melakukan hubungan kalau di media sosial ini biasanya disebut hubungan enak-enak ya kan dengan seorang bidan berinisial F, nama tadi inisialnya G. Yang parahnya lagi, kejadian mesum ini dilakukan mereka berdua itu di dalam sebuah mobil yang sedang terparkir di sebuah rumah sakit di daerah Karawang, tepatnya di daerah Rengas Dengklok. Kenapa di mobil gitu? Ya ini misalnya apa, kita sama-sama tahu lah selingkuh atau mesum itu salah, apalagi dengan bukan yang pasangannya, tapi kenapa di mobil gitu loh? Maksudnya kayak agak lebih enak didengar kayak di hotel gitu kan. Bro, ya ini di mobil. Jadi Pak Camat ini itu sebenarnya udah memiliki istri, dan Bu Bidan ini adalah seorang janda. Mereka kepergok warga karena warga ini mencurigai atau heran lah, kok warga ini melihat mobil yang terparkir ini goyang-goyang gitu. Jadi hal tersebutlah yang memicu kemarahan warga untuk menggerebek mobil tersebut, dan benar diketahui bahwa ada Pak Camat yang lagi push up dengan seorang bidan di dalam sebuah mobil. Ini kita lihat videonya sama-sama. Hanya sebuah mobil Terios. Ini video demo. Wah. Ini udah kayak demo MK kemarin ya tapi. Nah, ini gue mau disclaimer dulu. Gue bukan membenarkan kalau selingkuh itu boleh jika dioyo, enggak. Tetap salah mau itu selingkuh, apalagi mesum dengan yang bukan pasangan itu salah. Cuman itu kayak menjadi 2-3 kali lipat jika kepergoknya itu di dalam sebuah mobil itu. Dari kejadian ini tuh kita bisa belajar bahwa tidak menjamin jabatan apapun itu tidak menjamin perilaku seseorang. Untung ketahuannya pas jadi camat loh. Gimana kalau bapak ini udah jadi wali kota, bupati, jadi presiden baru ketahuan? Mana siang-siang ya kan? Enggak, dia tuh nggak mikir apa ini siang nih, banyak orang lewat, apalagi di rumah sakit yang emang tempat umum gitu. Umum ya pasti orang curiga lah, ini kenapa ini mobil goyang-goyang nih. Untuk nama lengkapnya kalau kalian penasaran, kalian bisa
sendiri lah. Oke, dari Karawang kita terbang lagi nih ke negara Thailand. Jadi ada seorang pria di Thailand yang kelaminnya atau potongnya, titiknya itu digigit ular. Ini gue gak tahu nih ini putus atau enggak, tapi pada intinya kelaminnya digigit ular ketika ia sedang buang air besar di WC rumahnya sendiri. Aduh anjir. Gue setelah membaca berita ini, setiap gue kamar mandi apalagi khususnya buang air besar jadi kayak lebih apa ya, lebih was-was gitu. Karena kayak itu kan apa ya, disentil aja ngilu kan. Buat yang laki-laki nih, buat yang cowok-cowok ya kan, disentil aja kita ngilu gitu, apalagi digigit coy, digigit ular. Lo tau lah ular kalau udah ngegigit dia pasti muter-muter kan. Jadi seorang pria ini bernama Tanat Tangtewanon, ia mengalami insiden mengerikan saat sedang buang air besar di kamar mandi rumahnya sendiri. Ini fun fact nih, padahal sebelum Tanat ini melakukan buang air besar, ia tuh udah mencet dulu tombol flash apa ya, dia tuh udah memencet dulu, udah menyiram si toiletnya ini gitu, udah di flush dulu nih. Kayaknya emang udah dari awal ini kayak udah ada feeling gitu kan. Tapi naas ribu naas nih, walaupun ia telah menyiram kloset yang ingin ia gunakan tersebut, ternyata ular yang berada di dalamnya itu tidak ikut terdorong, tetap masih ada keluar. Kloset itu menggigit si Tanat ini. Dan setelah digigit itu mulai merasakan sakit, tapi juga kaget, tapi juga panik. Pokoknya sakit, kaget, panik. Dan ketika ia melihat ke dalam kloset yang sedang ia gunakan, ia mendapatkan bahwa ada ular jenis piton di dalam klosetnya tersebut. Dalam keadaan panik, ia berhasil menarik ular tersebut dari dalam klosetnya, walaupun ia sedang merasakan sakit yang begitu luar biasa dan darah yang bercucuran di mana-mana. Dan ini adalah video ketika Tanat berhasil mengeluarkan ular piton dari dalam klosetnya. Aduh. Wah, itu darahnya banyak banget. Dipegang ularnya. Aduh. Dan bisa lihatlah foto aja tuh. Dan itu aduh, ngeri banget anjir. Darahnya di lantai banyak banget. Wah, ularnya gede banget coy. Lu bayangin lagi buang air besar, dia sambil main HP kan, sambil ngerokok. Wah, gede banget sini ularnya. Aduh. Apa ya, ini ceritanya yang ngeri, mengerikan, tapi juga kayak aneh, heran, ada lucunya juga dikit mungkin. Wah, net buat teman-teman semua, buat kalian semua, mulai sekarang, baik yang laki nih, soalnya kalau yang cewek kan ya digigit iya gitu, cuman nggak lepas gitu atau masuk, waduh. Buat semuanya lah, mau cowok mau cewek, mau muda mau tua, tolong dicek dulu ya. Bukan cuman kamar mandi deh, di kamar juga atau dimanapun tempat yang ingin kalian gunakan nih. Kayak gue di sini duduk jadi jadi parnoan juga anjir. Dicek dulu lah ya, disiram dulu atau diganjel dah, diganjel pakai apa. Tapi kita baca dikit komen-komennya, judulnya ular digigit ular. Woi Tonhei, jadi parno tiap mau ke WC anjir. Iya anjir, gue semenjak baca berita ini, setiap gue ingin ke WC, mau buang air besar, mau kencing atau apapun, mau mandi, jadi was-was gue anjir. Aduh, pokoknya buat temen-temen ya, hati-hatilah dimanapun tempat kalian berada. Aduh, dimanapun tempat selalu tetap waspada, selalu hati-hati, karena bukan cuma dari ular aja gitu kejahatan, dari manusia juga banyak kejahatan-kejahatan yang ya mungkin awalnya tidak ada niat untuk itu, tapi dengan adanya kesempatan. Jadi buat teman-teman selalu hati-hati dimanapun kalian berada ya. Itulah pokoknya, hati-hatilah ya. Mungkin sekian dulu baca-baca pada kesempatan kali ini. Ambil nilai-nilai positifnya yang bisa diambil, dan negatifnya buang jauh-jauh. Jangan percaya 100% dengan apa yang gue sampaikan di video ini. Kalian harus mau untuk mencari atau untuk meresearch lagi sendiri untuk membuktikan kebenaran apa yang gue sampaikan di sini. Dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.